Ya, oke. Setelah tadi kita membahas masa kejayaan Demak, di mana mereka berhasil mengalahkan kekuasaan dari Portugis dan juga Sunda, ya, di pelabuhan Sunda Kelapa dan juga di Banten, yang dipimpin langsung oleh Sultan Trenggana nih dari tahun 1521 ya sampai dengan 1546 dia memerintah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kemunduran dari Kesultanan Demak ini sendiri. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya, kalau kalian melihat video yang pertama, ini tabelnya agak berbeda dengan video yang pertama. Jadi di video pertama itu ada kesalahan dan ini adalah tabel yang benar ya. Jadi mohon maaf karena saya salah mengakses informasi gitu. Nah, setelah Demak mengalami masa keemasan di bawah Sultan Trenggana, kemudian Sultan Trenggana harus meninggalkan Demak alias wafat ya di tahun 1546. Nah, jadi Sultan Trenggana ini meninggal saat dia berusaha untuk menguasai daerah Panarukan. Nah, setelah Sultan Trenggana meninggal, ternyata ya Demak mengalami sebuah masalah. Masalahnya apa nih? Masalahnya setelah Sultan Trenggana meninggal, kan tahta dari Kesultanan Demak ini turun kepada anaknya yang bernama Raden Prawata. Nah, saat Raden Prawata menjadi seorang sultan di Kesultanan Demak, yang terhitung dia memerintah dari tahun 1546 ya sampai dengan tahun 1549. Nah, jadi cuma 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun? Nah, ternyata saat Raden Prawata ini menjadi sultan di Kesultanan Demak, ya ada yang tidak terima. Siapa yang tidak terima? Ya dia adalah Arya Penangsang. Ya, nah jadi Arya Penangsang ini merupakan anak dari Raden Kikin atau Pangeran Sedalapen. Nah, di video sebelumnya kan saya udah jelasin kalau yang namanya Raden Kikin ini dibunuh oleh suruhannya Raden Prawata, ya kan? Ini udah meninggal nih dibunuh ya oleh suruhannya Raden Prawata. Ya, makanya Arya Penangsang dendam sama Raden Prawata, ya kan? Dan dia pun menganggap bahwa seharusnya saya yang menjadi sultan karena ayah saya lebih berhak dibandingkan Raden Tenggana gitu. Makanya saat Sultan Prawata menjadi sultan ya, saat dia menjabat menjadi sultan, Arya Penangsang otomatis dendam sama Raden Prawata, apalagi dia mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya itu adalah si Sultan Prawata gitu. Ya, cerita selanjutnya saya rasa teman-teman di sini bisa menebak ya, akhirnya Arya Penangsang membunuh yang namanya Raden Prawata ya, makanya tahta dari Raden Prawata ini harus berakhir di tahun 1549. Nah, setelah peristiwa ini ya Demak sudah tidak lagi memiliki sultan. Kenapa? Karena Arya Penangsang ya kemudian hari dia memimpin wilayah ya atau dia menjadi seorang adipati di wilayah yang namanya Jipang gitu. Nah, mengetahui bahwa Raden Prawata terbunuh nih oleh Adipati Jipang alias Arya Penangsang, adik dari Raden Prawata yang bernama Ratu Kalinyamat ini kemudian memerintahkan suaminya ya untuk membalaskan dendam kepada si Arya Penangsang. Ya iyalah, jelas ini naluriah ya. Kak adik membela kakaknya. Nah, akhirnya si kedua orang ini nih, baik Sultan Hadirin ya, suaminya Ratu Kalinyamat, mereka berdua kemudian berusaha untuk menyerang Arya Penangsang. Nah, tapi sebelum Arya Penangsang mati di tangan Sultan Hadirin, ya ternyata Sultan Hadirin udah terbunuh duluan oleh si Arya Penangsang. Gitu ceritanya. Mengetahui bahwa kakaknya dibunuh sama Arya Penangsang, kemudian suaminya juga dibunuh oleh Arya Penangsang, kemudian Ratu Kalinyamat membuat sayembara di mana dia bersumpah siapapun yang akan membunuh atau siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka akan dia berikan sebuah kekayaan gitu. Nah, pada saat itu Ratu Kalinyamat juga meminta bantuan dari Sultan Hadiwijaya. Nah, Sultan Hadiwijaya atau yang lebih kita kenal dengan nama Jaka Tingkir nih, dia itu adalah menantu dari Raden Trenggana atau Sultan Trenggana. Otomatis ya ini hubungannya Sultan Hadiwijaya dengan Ratu Kalinyamat itu adalah ipar gitu hubungannya. Nah, pada saat itu yang namanya Sultan Hadiwijaya dia adalah penguasa ya atau dia adalah adipati nih di wilayah yang namanya Pajang. Nah, jadi ada Adipati Pajang, ada Adipati Jepara nih, dan juga ada Adipati Jipang gitu. Nah, kemudian setelah Sultan Hadiwijaya dimintai bantuan oleh Ratu Kalinyamat, ya, maka dia kemudian memerintahkan beberapa utusannya untuk membunuhi atau untuk mencari yang namanya Arya Penangsang. Begitupun Arya Penangsang yang tahu kalau dia lagi dikejar-kejar sama Sultan Hadiwijaya, dia juga nyuruh utusan nih buat membunuh si Hadiwijaya. Nah, mereka berdua tuh hampir saling bunuh ya kan? Ya bahkan kisahnya
Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ini ya rumahnya itu sering didatangi oleh sekelompok orang yang berusaha membunuhnya. Tapi dari beberapa kali percobaan pembunuhan, Jaka Tingkir selalu lolos ya dan berhasil menyelamatkan diri gitu. Sampai pada akhirnya ya yang namanya Sultan Hadiwijaya ini berhasil membunuh yang namanya Arya Penangsang. Nah, ini dibunuh oleh si Sultan Hadiwijaya dan kemudian setelah Arya Penangsang dibunuh ya maka di Demak sini itu hanya ada satu kekuasaan yang paling dominan yaitu kekuasaannya si Sultan Hadiwijaya dan akhirnya Sultan Hadiwijaya memindahkan ibu kota Demak dari yang tadinya di kota Bintoro nih dipindahkanlah ke kota yang namanya Pajang dan akhirnya ya jabatan dari Hadiwijaya atau Jaka Tingkir itu berubah. Yang tadinya hanyalah adipati, ya sekarang dia berubah menjadi sultan dari Kesultanan Pajang. Nah, kurang lebih ya beliau ini memerintah di Pajang atau memerintah di Kesultanan Pajang ya dari tahun 1549 ya sampai dengan 1582. Nah, ini agak lama ya. Jadi, pada masa ini Kesultanan Demak udah runtuh digantikan oleh kesultanan yang namanya Kesultanan Pajang gitu. Singkat cerita, setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, ternyata ya di Pajang pun memunculkan sebuah masalah baru di mana pada saat itu ya terjadi persaingan politik antara anak Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benawa ya dengan Arya Panggiri yang merupakan menantu dari Sultan Hadiwijaya sekaligus dia merupakan anak dari si Raden Prawata nih penguasa Demak ya kan. Nah, perselisihannya gimana? Perselisihannya waktu itu Arya Panggiri menganggap bahwa dia seharusnya yang menjadi penguasa di Jawa karena dia punya garis keturunan dari Sultan Demak sebelumnya ya, bukan si Pangeran Benawa yang merupakan anak dari Hadiwijaya yang hanya pada saat itu sebagai adipati Pajang gitu. Nah, ini akhirnya muncullah perselisihan. Nah, meskipun pada saat itu ya masyarakat di Pajang mengangkat Pangeran Benawa sebagai Sultan Pajang yang kedua. Nah, jadi kita bisa tulis di sini nih, ini Sultan kedua, ini Sultan yang pertama. Tapi tidak lama setelah pengangkatan Pangeran Benawa sebagai Sultan di Kesultanan Pajang, Arya Panggiri memberontak dan Arya Panggiri mengkudeta Pangeran Benawa. Tahu di kudeta ya? Jadi Pangeran Benawa diturunkan dari kekuasaannya. Kemudian Arya Panggiri naik menjadi Sultan sebagai Sultan yang ketiga di Kesultanan Pajang. Nah, Pangeran Benawa yang tidak terima nih karena Arya Panggiri mengambil tahta maka dia membuat sayembara nih, barang siapa yang bisa membunuh atau menyingkirkan Arya Panggiri, ya maka saya akan berikan sebidang tanah, ya pokoknya gitulah intinya. Nah, kemudian Pangeran Benawa juga meminta bantuan kepada yang namanya Sutawijaya. Nah, ada yang bilang sih Sutawijaya ini katanya menantunya Pangeran Benawa ya, tapi saya juga nggak tahu benar atau enggaknya. Yang jelas, ada tokoh baru nih yang namanya Sutawijaya. Waktu itu ya, yang namanya Sutawijaya adalah seorang adipati ya di wilayah yang namanya adalah Mataram. Nah, kemudian setelah Pangeran Benawa meminta bantuan Sutawijaya untuk membunuh Arya Panggiri, ya, kemudian Sutawijaya ya beserta pasukannya dia mengincar Arya Panggiri, memburu Arya Panggiri sampai akhirnya Arya Panggiri berhasil dikalahkan dan dibunuh. Nah, setelah Arya Panggiri berhasil dibunuh, kemudian tahta dari Kesultanan Pajang balik lagi ke Pangeran Benawa. Nah, tapi saat Pangeran Benawa naik sebagai sultan untuk kedua kalinya, ya dia merasa bahwa kayaknya nih dirinya tuh kurang bisa memimpin masyarakat gitu, atau kurang mampu untuk memimpin Kesultanan Pajang. Akhirnya malah kekuasaannya dikasihin ke yang namanya Sutawijaya. Dan akhirnya Sutawijaya ya, dia mendirikan sebuah kesultanan baru yang namanya kita kenal sebagai Kesultanan apa nih? Kesultanan Mataram. Nah, kemudian setelah Sutawijaya mendirikan Mataram, ya dia dijuluki sebagai Panembahan apa nih? Panembahan Senopati. Nah, ini adalah gelar bagi sultan yang pertama dari Kesultanan Mataram yang berdiri di tahun 1587 seperti itu. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas Kesultanan Mataram.